Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan membahas SP Tools FO. Oke, ini softwarenya untuk memaksimalkan FO teman-teman. Jadi kita bisa mensetok akun di dalam laptop ya tanpa terdeteksi oleh marketplace. Karena apa? Karena kita menggunakan software tambahan. Jadi di sini sistemnya kita menginstal eh, sistem di dalam si harddisk kita. Jadi kita akan membuat harddisk terpisah ya. Jadi terpisah dari sistem lain. Dan ini harddisk ini teman-teman bisa isi dengan folder apapun ya. Bisa dimasukkan folder foto ulasan, bisa dimasukkan video ulasan dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa mengisinya dengan hal yang lain, bukan hanya untuk tools FO ini. Begitu. Dan kita masuk ke pembahasan softwarenya. Di sini ada Chrome Portable 0 sampai 03. Di 1 dan 2 ini sudah ada user atau akunnya. Dan di portable ini adalah masternya. Jadi teman-teman, kita buka softwarenya, tetapi kita jelaskan di sini ada apa saja. Tunggu sebentar, karena ini melihat kepada RAM kita juga ya. Tetap RAM menjadi patokan ya. Hanya kembali lagi kepada penyimpanan, karena untuk satu kopian itu bisa masuk ke 600 sampai 500 gitu teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke bagian major extension. Di sini ada beberapa extension yang sudah saya instalkan atau remotekan ke teman-teman. Nah, di sini ada Adblocks. Adblocks ini fungsinya untuk menghalang semua iklan-iklan dari marketplace ya. Satu, menghalang semua iklan-iklan dari marketplace dan dari website lain. Seperti itu. Dan ini juga bisa berpengaruh kepada marketplace ya. Jadi ketika teman-teman merasa si marketplace ini loading lama terus, silakan teman-teman klik. Nah, nih, oke. Sebentar. Ini yang berbayar, dia mintanya berbayar. Nah, di sini nothing to block yet. Nanti di sini ada seperti tampilan, kita buka. Kita jelaskan ya. Seperti ini. Dong. Nah, ini ada satu yang diblok. Oke, sebentar. Sinyal. Nah, ini. Nah, ketika si software ini si marketplace ini lama sekali loginnya, teman-teman bisa klik on ya. Dia oke, seperti ini. Dia akan, nah, jadi kita akan unpause. Nah, kalau unpause ini berjalan lagi ya. Jadi on itu untuk mematikan si bloknya gitu. Ini kalau unpause berarti dijalanin lagi. Jadi si ini tuh terblok, iklan-iklannya terblok lagi seperti itu. Jadi nggak ada pop up dan lain-lain ya. Tapi biasanya ketika kita buka marketplace itu ada pop up, dan ini menghalang si pop up tersebut seperti itu. Nah, yang kedua adalah VPN, pre VPN. Ini pre VPN eh, ini opsional ya. Jadi opsional, jadi teman-teman bisa install VPN yang lain. Cuman ini VPN yang saya gunakan untuk, memang saya rekomendasikan jatuhnya. Dan teman-teman bisa menggunakan dua VPN di kopian atau kopian yang berbeda. Contohnya di sini VPN, di sini VPN, bergantian aja seperti itu. Fungsinya untuk apa? Ketika teman-teman membuka VPN portable 01 dengan portable utama, itu IP address-nya berbeda. Ya, IP address-nya berbeda. IP address-nya berbeda. Kita tunggu. Nah, di sini pakai Pure VPN, bukan pakai. Nah, ini kita bisa rubah. Nah, ketika di sini menggunakan Indonesia ya, kita di sini menggunakan Indonesia pakai Pure VPN. Di sini yang ini kita masih pakai Pure VPN. Kita disconnect dulu. Oke, yes. Kita pakai yang, nah, kita pakai yang ini. Nah, kita pakai yang ini.
Nah, dia akan otomatis terdisable ya. Ketika kita mengaktifkan ini akan terdisable. Jadi kita aktifkan, continue, start. Nah, di sini kita pilih Singapura. Oke, kita klik. Karena yang gratis itu Indonesia nggak ada. Nah, di sini IP address-nya adalah 170. Sedangkan ketika kita membuka device yang lain dengan VPN, dengan View VPN, ketika kita checking di sini, nah kita cek juga ya di bagian ininya. Nah, di sini ada shortcutnya. Oke, kita kembali lagi pada sinyal internet ya. Untuk berselancar di dunia maya itu kita tetap membutuhkan internet. Nah, di sini ketika ini berbeda ya, kita cek. Nah, kita perkecil seperti ini. Nah, IP address-nya berbeda. Nah, ini Indonesia, ternyata saya salah pilih VPN. Lalu kita Pure VPN-nya kita ganti. Pure VPN kita naikin. Nah, seperti ini. Kita pilihnya tadi Singapura. Kok Mas Singapura bukannya Indonesia? Ya, untuk apa namanya FO ini kita bisa menggunakan negara terdekat ya, karena marketplace itu bukan hanya di Indonesia, ada hampir di semua negara. Hanya beberapa negara saja yang tidak memasukkan marketplace ya. Nah, ini ketika kita cek lagi di sini, ini Mas Indonesia, ini Singapura, VPN-nya ini berbeda ya, ini berbeda, VPN-nya berbeda walaupun satu negara. Nah, sebentar, ternyata ya, tar dulu saya cek lagi. Ini Pure VPN-nya dua, saya sambil kaget tadi kok sama. Ini berbeda ya, di sini 22518. Di berbedanya di bagian akhirnya ya, ini seperti ini ya. Oke, jadi kita mengakalinya dari ini. Jadi ketika teman-teman berselancar di per FO1 menggunakan Fish Portable ini, silakan merandom si IP apa namanya VPN-nya. Jadi di bagian contohnya teman-teman bikin 3 slot ini, di sini Free VPN, di sini Pure VPN, di sini Pure VPN, jadi begitu bergantian. Dan ketika seperti ini teman-teman bisa membukanya sekaligus berbarengan. Ya, walaupun tidak disarankan, cuman teman-teman bisa membukanya berbarengan. Atau di sini kita menggunakan VPN Indonesia karena Pure VPN bisa, karena yang ini versi premium ya, yang Pure VPN ini versi premium. Nah, ini sudah merubah IP address-nya karena memang beda negara pasti. Ketika beda negara ya beda VPN, apa namanya, beda IP address ya. Saya salah sebut. Ketika beda negara berarti beda IP address. Intinya beda IP address saja ya. Untuk permasalahan selanjutnya device ya. Kita masuk ke permasalahan device. Nah, VPN sudah, saya rasa teman-teman sudah mengerti. Untuk permasalahan VPN kita bisa merandom VPN tersebut ya, dari sini Free VPN, dari sini apa namanya Pure VPN, nanti ada VPN tambahan. Hanya satu Chrome ini cuman bisa mengaktifkan satu VPN, nggak bisa berbarengan ya, karena kita nggak bisa berselancar dari dua negara sekaligus di satu Chrome, kita nggak bisa seperti itu. Jadi kita membahas yang tadi, kita close. Kita ngebahas yang ini. Nah, di sini ada Agent Switch Manager. Fungsinya apa? Di sini kita bisa merubah device si Chrome tersebut. Ya. Jadi terdeteksi oleh marketplace itu device yang berbeda dengan Chrome yang lain. Jadi di device ini yang VPN-nya free itu teman-teman menggunakan Chrome Windows yang versi 41 belakangnya. Di sini klik aktif. Nah, maka dia ketika aktif seperti ini. Ya, maka aktif ketika seperti ini. Dan di apa namanya device yang lain teman-teman rubah juga.
menggunakan jangan Android, karena Android nanti dia kotak kecil ya. Coba kalau kita pakai Android gitu, teman-teman pengen tahu Android kayak gimana. Nah, ketika kita seperti ini kita aktifkan, maka dia akan berubah ya. Nah, tunggu sampai N, udah N. Nah, dia akan mengotak jadi kecil. Dan itu lumayan riskan menurut saya. Kita nggak fleksibel. Contohnya marketplace ini, kita buka marketplace Shopee ini, kita buka. Sebentar, ini sinyalnya sedang booting ya teman-teman, kita pause dulu menunggu. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ketika kita merubah di bagian ininya menggunakan Android ya. Tadi Android versi 5. Nah, ini Google Ins ya. Gecko, produknya Gecko. Ini teman-teman akan tampilnya seperti ini, dan ini agak sedikit kurang fleksibel ya ketika digunakan. Agak ribet menurut saya sendiri, dan ini sudah ada akunnya seperti itu. Dan ini sudah ada transaksi sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi kita singgung lagi untuk extensionnya. Extensionnya cuman hanya 3 itu saja, dari Adblock dan VPN. Yang paling powerfulnya itu ya itu adalah tadi software ininya ya, software ininya. Ketika teman-teman menjalankan softwarenya, kita klik 2 kali di start. Bentar dulu, sebentar, dia masih belum terbuka. Nah, seperti ini ya. Kadang ada yang sering kesulitan di sini ya. Nah, di sini ada Chrome-nya. Di sini juga terlihat di space-nya ya, terlihat di space-nya. Nah, ini ada Chrome 1, lalu Chrome 1, Chrome 2, Chrome 3, Chrome 4. Ini Chrome-nya semua. Dan ini ya tidak bisa dirubah kita namanya ya. Dan nama Chrome ini tidak bisa dirubah. Teman-teman harus bisa merubahnya di bagian di portable app ini ya. Jadi teman-teman membukanya di bagian sini. Dan sering ada yang kesulitan untuk meng-close si aplikasi ini ya. Aplikasinya susah banget di close. Nah, ketika teman-teman mau close, silakan di close, di exit dulu. Nah, ketika sudah di exit, dia meminta bahwasannya si aplikasi masih berjalan. Nah, kita padahal di sini nggak ada aplikasi yang sedang berjalan. Kita sudah lihat, cek aplikasi nggak ada yang terjalan kan. Nah, teman-teman bisa klik bawah, biasanya di bawah. Saya kan taskbarnya ada di atas ya. Teman-teman klik kanan, di sini ada Task Manager ya. Task Manager kalau Windows 10. Silakan masuk Task Manager. Di sini silakan teman-teman close Windows dulu. Nah, ini portable-nya ini di N. Nah, seperti ini. Ketika sudah, software-nya sudah terhenti ya. Seperti itu. Karena emang di sini seharusnya si software ini berjalannya di hard disk eksternal teman-teman, bukan di hard disk bawaan ya. Jadi seharusnya berjalan di hard disk eksternal. Jadi seharusnya ini berjalan di flash disk. Jadi ketika dicolokkan, kita bisa menjalankan si aplikasi tersebut. Ketika tidak dicolokkan, ya berarti aplikasinya tidak berjalan. Jadi hanya berjalan di dalam hard disk tersebut. Jadi hard disk ini masih bisa digunakan untuk keperluan lain. Seperti itu. Dan bagaimana cara meng-copy filenya? Silakan teman-teman copy aja yang hard disk yang file paling atas, yang belum ada akunnya, diusahakan yang belum ada akunnya. Karena nanti ketika ada akunnya, filenya makin besar ya. Ini di copy aja seperti biasa, cara meng-copy biasa. Ya, kita copy. Teman-teman mau copy 4 biji, 5 biji, silahkan. Nah, seperti ini. Copy lagi seperti ini. Copy lagi seperti ini. Dan ini pasti akan sangat besar ya. Kita cek properties.
Di sini ada berapa giga ini filenya? Ada 1,8 giga, 2 giga. Ini sedang proses pengkopian ya, jadi emang sedikit besar. Nah, totalnya ada 3 giga ya. 3 giga ya. Untuk berapa akun ini kalau kita isi? Satu. Yang paling atas bukan satu. Nah, ini kita dulu, ini belum selesai kopinya. Kita nunggu selesai dulu. 4 running. Ini kita close. Nah, sedang mengcopy. Sedang mengcopy. Oke, kita rename ya, Di sini kita rename 04 ya, 04 05 5 aja tulis, 06 6 yes 6 7. Oke, 7 seperti ini. Dan ini masih bisa di copy sampai ke bawah, teman-teman. Masih bisa di copy sampai ke bawah, dan teman-teman harus membuat folder folder password ya. Jadi harus dibuat folder password. Nanti saya akan buatkan di video tambahan untuk cara login dan lain-lainnya. Saya akan tambahkan lagi video tambahan. Di sini hanya memperkenalkan dan bagaimana caranya kita mengcopy dan menjelaskan fungsionalnya lah ya, ke fungsional dan cara penggunaannya. Dan nanti untuk cara checkout dan pembayaran lainnya saya akan jelaskan di video terpisah, karena teman-teman sendiri nanti akan bingung ketika dijelaskan seperti ini tanpa ada video login dan lain-lainnya, seperti itu. Dan untuk pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan ke saya, di-sharingkan. Nah, itu saja untuk tutornya. Silakan teman-teman diaplikasikan apa yang teman-teman sudah pelajari, apa yang teman-teman sudah pahami dari fungsional software SP Tool ini.